Halo, selamat malam Bookmania. Selamat datang di episode kedua Bibit Bincang Buku Sebelum Terbit bersama penerbit KPG, penerbit Kido, dan hari ini kita akan ngobrol bareng sama Rizal Iwan, penulis dan mungkin bisa disebut kreator dari serial Creepy Cast Club, karena beliau akan menerbitkan judul baru atau seri baru dari Creepy Cast Club, yaitu Kasus Hantu Panggung. Kita lihat dulu ya hari ini apakah Creepy Cast Club sudah join nih. Ayo boleh dibantu requestnya. Ini penerbitan buku anak KPG yang selalu menjadi penerbit dari semua seri Creepy Cast Club dari awal ya, sama Mas Rizal Iwan. Ada gambarnya nggak? Halo Mbak Dika, selamat malam. Halo, selamat malam, Silvi. Nggak ada gambarnya, seperti yang sudah diduga. Kita tetap nggak apa-apa. Aku lihat dari laptop aja. Kayaknya IG Live lagi agak ngebug sih, jadi kita nggak kelihatan gitu. Tapi tidak apa-apa, salam kenal untuk Bookmanias yang baru saja bergabung. Saya Silvi dari tim Medsos Penerbit KPG, dan di sini bersama saya akan ada siapa? Perkenalkan dirimu, Mbak Dika. Oh ya, nah bagus sorry lagi. Karena nggak lihat gambar, jadi ini nggak kelihatan menunjuk. Iya, benar sekali. Ya, kenalkan nama aku Dika, aku editor penerbit Kidul, ini buku anaknya KPG yang mau edit, yang bantu Mas Rizal buat marketing hari ini. Oke, hari ini kita di episode kedua Bincang Buku Sebelum Terbit bakal bahas buku baru Mas Rizal Iwan ya, Mbak Dika. Judulnya apa? Creepy Cast Club, Kasus Hantu Panggung. Nah, ini buku ke berapa ya? Ke-6. Mau bangga karena kayak udah punya lengkap semuanya. Suaraku nyampe tepat waktu nggak sih di situ? Nyampe. Oke. Suara sih nyampe. Kita mungkin sebelum Creepy Cast Club sudah join sih. Sebelum Mas Rizal Iwan datang, kita mungkin bisa memperkenalkan dulu buat teman-teman atau Bookmanis yang belum tahu Rizal Iwan itu siapa. Rizal Iwan adalah penulis lepas yang tinggal di Jakarta. Selain seri buku Creepy Cast Club, karya fiksinya pernah dimuat di berbagai media massa. Salah satunya di Jakarta Post, di Magdalene, di Suara Pembaruan, serta beberapa tulisan beliau juga sudah dibukukan. Ya, salah satunya ya ini seri buku anak Creepy Cast Club. Tapi Mas Rizal juga produktif menulis buku-buku yang pembacanya dewasa ya, Mbak Dika. Itu ada buku antologi bersama penulis lain gitu. Nanti mungkin bisa di searching sendiri buku-bukunya apa saja. Soalnya lumayan banyak judulnya. Dan selain menulis, Mas Rizal Iwan itu aktif di teater sebagai aktor loh. Dan penulis naskah. Aku baca ini agak kaku, ya, di teater sebagai aktor dan penulis naskah. Naskah lakonnya yang berjudul Pindah. Judulnya Pindah, sesingkat itu, memenangkan memenangkan Rawayan Award sebagai naskah potensial dalam sayembara naskah teater Dewan Kesenian Jakarta 2022. Ya, baru aja sih begitu. Nah, siapakah penulis itu? Halo. Nah, kita ajak bergabung langsung Mas Rizal Iwan yang dari tadi kita omongin, yang bukunya baru mau terbit, judulnya Creepy Cast Club, Kasus Hantu Panggung. Halo, selamat malam Mas Rizal. Halo, selamat kelihatan malam. Kelihatan nggak gambar kami berdua? Kelihatan kok. Selamat malam Mas Rizal. Oh, Mas Rizal bisa melihat kami berdua? Bisa. Oh, kalau aku cuma bisa melihat Mas Rizal doang. Tidak bisa. Mas Rizal kelihatan. Kelihatan dua-duanya, Mbak Silvi kelihatan, Mbak Dika juga kelihatan. Memang ini orang kedua tuh ya. Jadi kami sebelum acara ini tuh udah nyobain Mas Rizal, kalau orang kedua pas IG live itu dia kemungkinan besar akan tidak bisa melihat salah satu atau kedua video yang ikutan IG live ini. Oh gitu. Wah, untung aku bisa ngeliat sih. Mudah-mudahan juga aku terlihat gambar. Gambarnya berarti aku nggak kelihatan ya?
Aman. Kelihatan sih kalau aman, Mas Rizal Oh, kelihatan. siap. Dan kalau ini kan aku sambil buka di laptop kan buat ngecek. Nah, apa namanya bertiga ini ada. Jadi kayak aku yakin yang pada nonton ini juga pasti bisa melihat, ya kan, ya kan. Iya, mereka sih bisa melihat kita. Aman, aman, aman. Kami tidak ada jendela-jendela siluman kalau di tempat mereka. Oke, ayo hari ini kita membahas buku barunya Mas Rizal Iwan. Gimana Mbak Dika, buku barunya tentang apa nih? Mbak Dika yang nanya apa aku? Ya udah, oke. Kan pertama mau memperkenalkan dulu dong. Apa namanya? Bagusnya warnanya kok malah di sini ngomongin warnanya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang belum familiar sama Kripikes Club 1-5-nya. Kok tiba-tiba udah ngomongin buku ke-6, apa ini gitu ya. Jadi mungkin kasih perkenalan dulu kali Mas Rizal. Gimana sih, apa sih sebetulnya seri Kripikes Club ini? Terus gimana sih 1-5 tuh apakah nyambung sama buku ke-6, apakah gimana gitu, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya. Oke, jadi Kripikes Club itu adalah seri misteri ya, seri misteri untuk pembaca. Sebetulnya sih bisa dibaca semua sih, untuk membaca anak-anak bisa, untuk pembaca preteen atau pra-remaja gitu bisa, karena ini bisa masuk ke golongan middle grade juga, dan pembaca dewasa juga bisa sih sebetulnya gitu. Jadi dia itu adalah seri misteri yang bercerita tentang tiga anak SD yang namanya Namira, Fedi, dan Jani, yang mereka itu menyelidiki kasus-kasus aneh gitu di sekitar mereka, di dunia sekitar mereka aja sih, di sekolah atau di rumah gitu. Nah, kasus-kasusnya ini, Kripikes Club buku pertama, kasus nyanyian berhantu, itu mereka menyelidiki tentang sebuah lagu gitu ya, sebuah lagu yang dipercaya bisa memanggil hantu. Tuh. Jadi mereka bekerja sama untuk menyelidiki misteri ini. Terus yang kedua itu kasus si anak indigo. Kasus si anak indigo itu mereka kedatangan anak baru di sekolahnya, dan anak baru ini sebagai seorang anak indigo ya. Jadi anak baru ini kayak didatangi oleh sesuatu gitu. Dia melihat sesuatu di sekolah gitu. Nah, Namira, Jani, dan Fedi itu memutuskan untuk membantu dia gitu, untuk menyelidiki siapa sih yang menghantui anak ini gitu. Terus yang ketiga itu kasus kutukan congklak. Kasus kutukan congklak ini tentang misteri sebuah permainan congklak. Teman-teman nggak tahu nih, masih pada familiar nggak ya sama permainan congklak ya? Jadi permainan congklak yang dipercaya itu dikutuk. Jadi setelah Jani memainkan permainan congklak itu, dia kayak kena sial terus gitu. Dan lagi-lagi Kripikes Club membantu memecahkan ada apa sih dengan permainan congklak ini. Yang keempat itu kasus pohon pemanggil. Kasus pohon pemanggil itu ceritanya tentang ini, di sini aku membahas tentang tahayul ya gitu, yang sering dipercaya sama orang-orang gitu. Dan di buku keempat ini tahayulnya berputar di sekitar pohon angker gitu. Pohon angker di sebuah desa yang Fedi waktu itu merasa dia dipanggil oleh pohon ini. Itu sih. Terus yang kelima itu kasus jendela siluman. Kasus jendela siluman itu di mana anak-anak ini sedang sekolah online. Terus mereka itu di ruang sekolah online mereka, di ruang Zoom-nya itu ada satu jendela yang itu kayak penyusup gitu. Jadi itu bukan murid, bukan guru, pokoknya ada jendela yang nggak dikenal di ruang sekolah online mereka. Itu mereka menyelidiki itu. Yang keenam ini kasus hantu panggung. Jadi kan kalau dilihat-lihat ya, Kripikes Club itu setiap bukunya tuh kayak ada sebuah tema gitu ya, sebuah tema yang melatar belakangi penyelidikan mereka. Kalau di buku pertama itu tentang
lagu anak-anak yang kadang-kadang tuh ada cerita gelap gitu di balik lagu anak-anak yang yang ceria ini, kadang-kadang tuh ceritanya tuh nggak seceria itu gitu. Yang kedua itu kan tentang fenomena anak indigo. Yang ketiga tentang permainan tentang kutukan sih, membahas konsep kutukan gitu. Nah, yang keempat itu membahas tema tahayul dan ada isu lingkungan dikit sih di situ. Yang kelima itu tentang hantu di internet. Jadi kan gimana ya, hantu tuh kayak berevolusi gitu, biar kita sekarang sudah di zaman modern ya, tapi kayak selalu ada aja tuh gitu cerita-cerita hantu di ruang-ruang virtual. Nah, ini yang diselidiki oleh teman-teman kita Creepy Cast Club ini. Nah, yang keenam, buku Creepy Cast Club ke-6, Kasus Hantu Panggung, itu bercerita tentang sebuah acara pentas perpisahan di sekolah mereka. Jadi di buku ke-6 ini Namira, Jani, dan Fedi itu sudah tiba di penghujung masa SD mereka, dan mereka sedang mempersiapkan pentas perpisahan. Nah, di pentas perpisahan ini tiba-tiba, nggak tahu nih kalau Mbak Sylvia atau Mbak Dika mungkin pernah dengar gitu ya, tentang apa sih kalau misalnya ada tarian gitu yang pas kita nari, kayaknya jumlah penarinya tuh ada segini, tapi kok yang nari kelebihan satu orang ya, gitu. Gitu. Nah, jadi itu tuh sebetulnya mengeksplor legenda atau mitos, ya, mitos itu. Dan yang di buku ke-6 ini tema yang melatar belakangi penyelidikan mereka adalah tentang mitos-mitos di dunia seni pertunjukan atau dunia panggung. Gitu. Dan ini dunia panggung ini. Oke. Dan ini rasanya dunia yang paling dekat sama Mas Rizal nggak sih? Dunia aktor, dunia seni pertunjukan. Nah, emang itu selain kayak mungkin inspirasinya apa? Emang dari situ, dari yang sesuatu yang sangat dekat sekali sama Mas Rizal di dunia pertunjukan. Pada peristiwa-peristiwa mungkin yang Mas Rizal juga pernah rasakan, mitos dan legenda ini gitu. Iya, sebetulnya dari dulu tuh aku selalu pingin sih membuat buku tentang yang dilatar belakangnya oleh dunia teater gitu ya, dunia teater atau dunia pertunjukan gitu. Dan waktu mau menulis Creepy Cast Club 6, itu nggak tahu kayak pas aja sih, karena mereka ini kan sekarang sedang menyiapkan acara perpisahan gitu. Dan perpisahan itu kan biasanya kita ada panggung kan, ada pentas, ada pentas seni gitu. Nah, terus aku pikir, ya kenapa, kayaknya sekarang lah saat yang tepat aku untuk membahas itu gitu, membahas tentang dunia teater atau dunia pertunjukan. Dan memang dari dulu aku selalu fascinated tentang bahwa di dunia pertunjukan itu tuh ada mitos-mitos, ada cerita-cerita supernatural, ada legenda-legenda yang erat sekali dengan dunia panggung gitu. Jadi aku pikir ya udah, kenapa nggak sekarang aja deh, ini saat yang tepat nih untuk membahas ini. Jadi salah satu kasusnya Creepy Cast Club. Begitu. Tapi sedih banget kok mereka sudah mau lulus. Iya. Habisnya baca naskahnya langsung, aduh jangan-jangan ini buku terakhir. Langsung enggak. Oh ya, aku mikir tidak. Mereka nggak mungkin ntar diprotes lagi sama pembaca, ini kok anaknya nggak gede-gede sih gitu. Jadi ya udah gitu kan, karena mereka mulai di buku pertama itu mereka mulai di kelas 5 kan gitu. Jadi sekarang mereka sudah di kelas 6 dan mereka sudah mau melanjutkan ke bangku SMP. Dan pas aja sih gitu, pas karena ya itu tadi dengan tema panggung perpisahan, terus aku bisa membahas tentang legenda-legenda mitos-mitos di dunia teater gitu. Jadi ya pas, semuanya pas aja. Dan makin dalam ya kayaknya ke perkembangan karakter yang lain. Kayak waktu buku pertama kan kita bener-bener pengenalan banget sama Namira, terus yang kasusnya itu melingkupi si Namira. Terus yang buku kedua itu ya ada anak baru nih, Parva. Parva nggak muncul-muncul lagi, aku kangen. Terus ya yang ketiga ada siapa ya Mbak Dika? Oh, Jani yang kena kasus kutukan congklak. Padahal dia anak paling beruntung gak sih rasanya kalau kita baca hidupnya, tapi dia malah kena sial gara-gara satu permainan tradisional gitu. Terus yang keempat tuh apa ya? Yang keempat Fedi ya? Fedi. Ya.
Terus yang kelima kemarin itu ya mereka semua kena gitu kan, Mereka semua. terlibat. Iya. Ya, walaupun Yang ada lagi orang sekolah dewasa lain online. juga yang terlibat. Nah kalau yang di buku ke-6 ini kira-kira bakal pendalaman kemana nih? Boleh dapat bocoran nggak tuh? Boleh dong. Jadi di buku ke-6 ini sebetulnya ada satu tokoh baru yang sudah diperkenalkan di Kripik Eskap 5 di kasus Jendela Siluman, yaitu Dana. Sebetulnya Dana itu udah diperkenalkan dari buku pertama sih gitu. Dia seorang anak iseng gitu ya, seorang badut kelas yang iseng, yang mungkin suka ngebully gitu. Yang disebelin lah sama mereka bertiga nih sebetulnya gitu. Tapi di buku kelima itu Dana ini Dana ini semacam membantu mereka untuk memecahkan kasus yang mereka selidiki. Jadi di buku kelima itu peran Dana sudah lebih besar. Nah di buku ke-6 ini Dana mungkin Dana jadi in a way jadi bagian dari Kripik Club kali ya gitu. Jadi Dana ikut menyelidiki kasus ini bersama mereka, bersama Namira, anggota tak Feby tetap dan Jani. Anggota tak tetap ya. Sebetulnya siapa aja boleh sih jadi anggota Kripik Club. Makanya kan namanya klub gitu. Jadi kayak klub gitu kan ya jumlah anggotanya nggak saklek gitu. Jadi siapa aja bisa masuk jadi klub ini, termasuk para pembaca. Wih, ada syaratnya nggak kalau mau jadi anggota Kripik Club apa nih Mas Rizal? Syaratnya apa ya? Syaratnya harus berjiwa muda kali ya. Harus harus apa? Horor antusias. Iya gitu, karena horor antusias betul juga. Apa harus pandai membaca pola-pola, menganalisis. Iya, yang mungkin suka bermain detektif gitu, mungkin suka sama misteri-misteri sih, yang di sekitar kita kan sebetulnya banyak misteri yang kita nggak tahu gitu asalnya dari mana, yang nggak terpecahkan gitu. Nah itu sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang asik untuk kita amati gitu. Seru sekali. Kita juga pernah ya beberapa kali tuh ada kelas misteri atau Kripik Club yang main-main detektif. Itu apa ya Mbak Dika, judulnya aku lupa deh acaranya. Itu detektif junior. Acaranya kalau sama Mas Rizal, udah lupa lagi judulnya apa ya Mas Rizal? Yang ada misteri di supermarket, ada kasus di supermarket. Banyak sih, kita udah punya beberapa acara waktu itu di beberapa waktu itu judul karena ya? sedang betul. Jadi waktu itu kan kita lagi di zaman pandemi, jadi segala kegiatan tuh dilakukan di Zoom gitu. Terus kita waktu itu mikir kalau wah kayaknya seru juga kalau kita bikin Zoom tentang menyelidiki kasus-kasus atau menyelidiki teka-teki di ruang Zoom ini gitu. Jadi waktu itu sempat kita bikin. Dan itu sebetulnya yang menginspirasi buku kelima juga sih, kasus Jendela Siluman, karena kita jadi akrab banget kan dengan ruang Zoom ya. Iya benar. Iya. Seru sekali waktu pandemi itu yang main, soalnya kebanyakan anak-anak gitu kan. Nah tapi ya sebenarnya kalau aku sebagai pembaca dewasa, aku tertarik juga untuk baca bukunya Mas Rizal yang seri Kripik Club ini, karena aku nggak tahu pembaca lain sempat ada yang mungkin baca Ghostbumps, Elstine sama 5 Sekawan, yang Enid Blyton. Dulu tuh aku sangat atraktif banget sama buku-buku itu. Jadi ketika baca buku Mas Rizal tuh kayak aduh ini nostalgia banget dulu baca buku itu, tapi itu kan terjemahan. Nah sekarang ini ditulis sama penulis lokal, jadi kayak bangga banget nggak sih udah gitu. Bedanya lagi ya adalah di buku ini tuh kayak nampilin, biasanya kalau di kayak Scooby-Doo dan segala macam kan hantunya bohongan ya, kayak ujung-ujungnya pelakunya manusia juga. Nah kalau di sini tuh ini memenuhi ekspektasi aku bahwa ada hantunya beneran gitu. Nah itu sebetulnya kenapa? Itu sebetulnya juga yang membuat aku bikin seri Kripik Club ini sih, sama kayak Mbak Silvi, karena aku dulu tumbuh dengan seri-seri detektif gitu ya, kayak 5 Sekawan, kayak Trio Detektif gitu, dan aku selalu tertarik membaca mereka itu karena judul-judulnya yang serem gitu, judul-judulnya yang kayaknya tuh ada hantu gitu kan, kasus kasus misteri hantu tertawa lah, misteri kayak di karnaval gitu. Betul. Ya, kayak sering masuk ke tempat-tempat yang serem. Betul. Nah, terus karena aku membaca itu karena aku ingin ikut bertualang dengan hantu gitu. Terus pas aku baca, wah ternyata
ternyata ini itu ya, ternyata hantunya itu bohongan gitu kan, seringnya begitu ya di gitu. Nah jadi aku waktu itu mikir, aduh kayaknya aku pingin membuat, karena kan gini, kalau kata siapa ya, kata Mbak Di Lestari itu kan, kalau kita menulis itu menulislah tentang sesuatu yang ingin kamu baca gitu. Jadi waktu itu aku ingin sih ada kayak 5 sekawan, kayak trio detektif gitu, tapi yang hantu beneran, apa yang akan terjadi ya kalau hantunya beneran gitu. Nah makanya aku menulis Creepy Case Club. Oke, nah tapi emang ini buku sebenarnya ditujukan untuk anak-anak atau pembaca dewasa ya? Kalau di bukunya sih di belakangnya kayaknya sempat ada tulisan untuk berapa usia pembaca berapa gitu Mbak Dika. Tapi siapa yang mau jawab duluan? 8 plus. Kalau di belakang tulisannya 8 plus nih. 8 plus ya. Oke, tapi gimana tuh sebenarnya Mas Rizal? Kebayang. Iya. Nah, jadi awalnya itu Creepy Case Club ini memang ditujukan untuk pembaca anak-anak awalnya ya gitu. Karena kan mereka bercerita tentang anak SD yang menyelidiki kasus-kasus misterius gitu. Tapi setelah buku pertama kedua itu terbit, ada respons yang aku nggak duga gitu, aku nggak sangka bahwa ternyata banyak juga pembaca dewasa yang membeli buku ini, baik untuk mereka sendiri atau untuk mereka ingin mengenalkan buku bacaan bahasa Indonesia yang ditulis oleh penulis Indonesia dan terjadi di Indonesia kepada anak-anak mereka gitu. Karena anak-anak sekarang tuh kan banyak kan udah nggak suka buku gitu, maksudnya mereka lebih suka main gadget gitu. Jadi gimana ya, komposisi pembaca Creepy Case Club ini agak menarik kalau buatku. Ada yang memang betul anak-anak yang umurnya sama dengan Namira, Fedi, dan Jani. Ada juga pembaca dewasa yang apakah mereka itu memang rindu dan ingin bernostalgia dengan bacaan-bacaan masa kecil mereka, atau mereka juga lagi mencarikan bacaan untuk anak-anak mereka gitu. Dan sebelum itu kan mereka harus baca dulu kan, maksudnya ini cocok nggak untuk anak saya gitu. Nah dari responnya sih kebanyakan mereka malah jadi mereka yang suka gitu. Jadi mereka yang suka bahwa dan jadinya mereka juga jadi ya udah kita bareng-bareng deh jadi anggota Creepy Case Club gitu. Semua umur. Creepy Case Club. Ini benar-benar semua umur. Kalau Mbak Dika dari segi penerbitan ini sebenarnya rencananya gimana sih buku ini? Untuk membaca mana sih? Saya tertarik juga kalau baca. Sama tuh kita juga kayak ragu-ragu ya, kayak wah apakah nanti ini terlalu serem nggak ya? Makanya buku 1, buku 2 tuh bener-bener pertama kali sambil mencari-cari gitulah usia berapa ya yang pas ya. Nah untungnya Mas Rizal dia sangat produktif, setiap tahun ada, jadi kita tuh bisa ngelihat perkembangannya. Jadi kita bisa ngelihat oh ternyata kena kok di pembaca usia segini, ternyata anak SD waktu kita berapa kali ke acara ke SD mereka emang baca dan emang suka gitu loh. Oh jadi emang segini nih horor yang pas gitu lah, ada serem-seremnya. Jadi mereka juga ada kayak rasa tegang-tegangnya, tapi juga nggak seserem itu sampai nggak berani tidur sendiri atau gimana, atau paling kalau nggak berani tidur sendiri paling cuma sebentar gitu, nggak yang benar-benar sampai trauma. Terus juga buat orang tuanya juga kayak ngelihat ternyata tetap ada pesan-pesannya. Ternyata ceritanya dibungkus dengan bagus, dengan baik. Terus juga karakternya mereka ini, si 3 anak ini tuh karakter anak zaman sekarang banget gak sih? Jadi kayak mungkin buat anak-anak yang baca ya mereka relate. Jadi kayak pencariannya, penelusurannya tuh ya kayak googling kayak gitu-gitu kan. Masih bukan bener-bener yang zaman sekarang banget, mereka googling tentang ini, tentang itu, mereka cari tahu tentang ini. Bahkan ada terutama di kelima ya yang kayak mereka cara nyari info yang benar-benar valid tuh kayak gimana sih, cari-cari ya kalau nggak salah di buku kelima ya tuh ya, yang mereka benar-benar menyelami dunia virtual. Terus itu sih jadi kayak buat orang tua juga ngasih ke anaknya juga nggak masalah. Dan kalanya banyak juga mungkin ya usia-usia yang
waktu kecil itu besar dengan 5 sekawan, dengan Goosebumps. Pas udah gede kayak nyari-nyari lagi ada nggak ya buku yang kayak gini. Jadi kayak nostalgia gitu sih. Iya, ya, tuh Goosebumps, Trio Detektif ya. Ya mungkin ya emang seumuran kita-kita gini dulu mencari-cari. Jadi emang jadi 3 lapis ya. Ada yang Jadi buat anak-anaknya, ada yang buat pembaca dewasa yang pengen nostalgia, ada juga buat yang orang tua yang pengen ngenalin buku bacaan anak lokal ke anaknya. Gitu oke, sih. menarik sekali. Jadi semua lapisan bisa kena nih. Benar, satu keluarga dapat nih loh sepaket ini buku Iya. ya. Kayak siapa ya yang kayak aku lupa deh di mana ya, ada yang kayak bilang dia sama anaknya jadi kayak baca bareng gitu. Baca bareng si buku ini kayak Butuh setiap bimbingan orang malam. tua nggak sih kalau baca ini? Kayaknya di mana-mana butuh bimbingan orang tua nggak sih? Maksudnya kan ini buku itu adalah salah satu cara kita buat ngobrol kan. Maksudnya kayak uh, apa namanya ya itu membuka membuka ruang obrolan antara antara orang tua dan anak kan. Sebenarnya antara siapa aja sih. Tapi kan apa Iya. paling enak kan kalau kita tuh bisa ngobrol bareng. Kadang-kadang orang orang tua kan suka apa ya, bingung gitu ngobrol apa. Aku sih kayak kadang-kadang udah bingung nih sama anak mau ngapain. Paling gampang baca buku. Iya. Dan ada satu lagi tuh sebetulnya pangsa pasar. Ada satu lagi juga yang orang tua yang karena anak sekarang itu selain mereka dekat dengan gadget, ada juga yang suka buku, tapi mungkin karena sekolahnya di sekolah internasional atau sekolah multinasional plus gitu, mereka lebih familiar dan lebih suka baca buku berbahasa Inggris. Nah, jadi ada juga beberapa orang tua yang menjadikan Kripik Club ini sebagai kayak gerbang gitu, bahwa ini buku berbahasa Indonesia untuk anaknya yang tidak terlalu familiar sama buku berbahasa Indonesia. Itu ada juga sih, aku dapat beberapa feedback beberapa kali tentang itu juga. Oke, berarti penulisannya enak banget ya, sampai orang tua kayak, kamu baca ini aja, ini selain mudah untuk dicerna, tulisannya bagus buat kamu belajar bahasa Indonesia. Iya mungkin ya, karena bahasa yang kita pakai itu kan bukan bahasa yang rumit-rumit banget atau bahasa yang gimana gitu. Karena memang awalnya kan memang ini kita ditujukan untuk kita berbicara sama anak-anak gitu kan. Jadi memang bahasanya juga nggak yang ribet banget gitu yang lah. sastra Nggak banget. jelimet. Iya. Pokoknya nih fun aja lah. Kripik Club itu something yang sesuatu yang fun untuk diikuti gitu. Bagian paling fun pas nulis Kripik Club tuh apa, Mas Rizal? Soalnya ini kayaknya kan semuanya misteri ya. Jadi kayak kita mikir buku detektif, ini pasti penulisnya mikir mulu nih kerjanya gitu. Kayak bikin, ya kan? Itu kan mikirnya logikanya kan berlapis-lapis gitu loh. Lagi udah gitu, ini sekarang ada masuk twist-twistnya beneran. Jadi funnya di mana? Kalau buat aku sih, buat aku ya mungkin sama kayak banyak penulis lainnya gitu. Buat aku yang paling fun ketika menulis Kripik Club itu adalah bagian riset. Karena kan sebelumnya ketika aku sudah menetapkan temanya mau ini, aku harus riset kan. Kayak tadinya tuh aku pas buku pertama tuh aku nggak tahu. Maksudnya aku cuma pernah denger sekilas aja gitu tentang lagu anak-anak yang punya cerita gelap di baliknya. Tapi ketika aku meriset lagi tuh ternyata wah banyak ya gitu, banyak lagu anak-anak yang ternyata ceritanya tuh ada cerita sedih atau cerita serem atau cerita yang gelap gitu di baliknya. Nah, itu aku temukan ketika aku menulis buku pertama. Begitu juga dengan ketika menulis buku Kasus Jendela Siluman misalnya gitu. Aku juga jadi banyak tahu tentang legenda-legenda urban yang tentang dunia internet atau dunia virtual gitu. Bahwa dunia virtual itu bisa menjadi ruang yang serem juga gitu. Karena kan kita pikir kan hantu dan teknologi itu sesuatu yang kayaknya tidak bisa dipertemukan. Tapi ternyata dari riset yang aku ini ternyata hubungan mereka sangat erat, sangat erat. Bahkan dari zaman dulu gitu. Bahwa zaman dulu ada bahkan Thomas Alva Edison itu dulu, padahal kan dia ilmuwan sekali ya gitu, dia penemu gitu ya. Tapi aku menemukan bahwa Thomas Alva Edison itu adalah seseorang yang sangat superstitious, sangat percaya tentang dunia supernatural, dan dia dulu berniat untuk menciptakan
sebuah alat yang bernama telepon hantu, yang dia waktu itu percaya itu bisa menghubungkan dunia kita dengan dunia yang alam yang di luar kita. Itu Thomas Alva Edison loh, dia yang penemu kan gitu. Jadi kayak wah aku baru tahu tentang ini gitu. Begitu juga yang buku ke-6 ini juga walaupun aku sudah cukup akrab dengan dunia teater dan pertunjukan dan tahu mitos-mitosnya, tapi ketika aku nyelam lagi, riset lagi, ternyata ada mitos-mitos yang aku baru tahu, baik di luar negeri atau di dalam negeri, tentang dunia teater dan dunia pertunjukan. Dan universal ya itu mitosnya ya ternyata. Kalau yang ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana, maksudnya salah satu cerita yang paling populer aja itu kan buku dan kemudian menjadi film dan kemudian menjadi pertunjukan teater itu adalah Phantom of the Opera. Phantom of the Opera itu kan di latar belakangi oleh kehadiran hantu di teater kan. Walau pada akhirnya kita tahu bahwa hantu itu bukan hantu, tapi itu dilatar belakangi oleh banyak cerita-cerita serem di gedung teater gitu, dan dia menjadi cerita yang sangat populer. Begitu juga di kebudayaan kita juga begitu kan. Kalau kita pernah mendengar tari bedaya Ketawang itu kan ya sebetulnya itu sih yang menjadi inspirasiku menulis buku ke-6 ini, bahwa tarian bedaya Ketawang itu mempunyai 9 penari. Cuman ada 9 penari, tapi ketika tarian itu ditarikan selalu ada penari ke-10 yang ikut menari. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Itu kan wow gitu kan, itu kan ini banget ya, kayak menarik banget gitu. Merinding juga sih sebetulnya. Tapi suka deh bukunya Mas Rizal tuh selalu mendekatkan, maksudnya oke lah ada gambar universalnya, tapi selalu mendekatkan kembali sama lokalitas kita gitu loh. Iya ya. Iya, karena Creepy Cast Club ini memang berangkat dari sesuatu yang ada di sekitar kita kan gitu. Aku menulis ini tentang sesuatu yang familiar aja buat aku, yang selalu aku dengar dari sejak aku kecil dan aku amati sekarang gitu. Jadi berangkat dari situ sih. Dan bahkan jadi kesannya tuh kayak budaya kita, tradisi kita juga sebenarnya menarik kalau digali lagi lebih dalam gitu loh. Jadi bisa cerita-cerita kayak gini gitu. Betul. Seru sekali. Aku juga menemukan keselarasan gitu antara tahayul di budaya kita dan tahayul di dunia barat misalnya gitu. Pasti ada aja gitu. Jadi sebetulnya kebudayaan kita tuh adalah sesuatu yang kebudayaan dunia gitu, bahwa di mana-mana tuh pasti ada yang namanya tahayul, pasti yang ada namanya mitos, pasti ada yang namanya cerita hantu gitu, dan mirip-mirip. Jadi itu sih yang menarik. Oke, dari tadi kita ngomongin buku Creepy Cast Club yang baru nih, katanya Kasus Hantu Panggung. Tapi kapan sih terbitnya, Mbak Dika? Terbitnya kapan, Mbak Dika? Kita udah megang sih. Tapi... Ya, belum. Mana aku mau. Ini sih dicetak cepat-cepat cuma demi buat dipamerin. Buat dua buku ini sebenarnya yang lainnya, yang aslinya dia masih dalam proses pencetakan. Rencananya mau terbit Desember awal. 6 Desember. Sebentar lagi ya, Rabu ya, 6 Desember itu akan terbit di Sumatera ya. Oke, nah biasanya kalau buku-buku yang seru seperti ini ada PO nggak? Bisa pesan nggak, di mana, kapan? Bisa dong. Ada nggak sih yang spesial dalam ini penjualan buku ini gitu? Ada dong ya Mas Rizal ya. Jadi waktu itu Mas Rizal udah bikinin teka-teki, board game ular tangga, tapi ular tangganya spesial banget karena ada teka-tekinya, terus kalau berhasil jawab ada yang bisa naik ke atas, kalau nggak berhasil turun lagi ke bawah. Ada teka-teki. Pokoknya ini ular tangga yang membuat kita lebih banyak berpikir. My God, ini next level ya baca bukunya ya. Tapi enggak. Karakternya mau lulus SD disuruh ujian dulu kita baca buku. Tapi
Tenang, pertanyaannya gampang-gampang kok. Dan sebetulnya ada kunci jawabannya, tinggal dilihat aja di cermin atau Kunci di jawabannya handphone. dipegang mama nanti. Nggak boleh. Udah kayak ujian Terus sangkil. ada, Tahu sangkil nggak sih? Udah ketahuan umurnya ntar ya. Bilang sih pakai sangkil. Udah nggak ada ya sangkil ya. Aduh, malu kita. Tapi kenapa itu kepikiran hadiahnya itu? Ini yang merancang hadiahnya biasanya penulis atau penerbitnya sih? lupa dia Kita awalnya gimana ya? dua-duanya sih ya, berkolaborasi, kayak kita berkolaborasi. Tapi kenapa itu terpikir untuk membuat hadiah giveaway-nya berupa board game itu sebetulnya ya didasari juga dengan ketika kita dulu membuat acara-acara di ruang Zoom itu kan kita sebetulnya juga membuat kasus-kasus baru kan ya Mbak Dika. Maksudnya kita membuat permainan-permainan baru gitu, teka-teki baru. Cuman waktu itu sifatnya online. Nah kalau misalnya offline, apa ya yang bisa kita kirim ke pembaca gitu ya? Tercetuslah sebuah board game ini. Terus Ini mau ikut acara ini aja ada kuisnya. Kemarin mau ikut acara ini aja ada kuisnya. Teman-teman nih. Oh iya benar. Join. udah nyatet belum tadi ya? Habis ini ada ujiannya soalnya. Kalau mau mendapatkan buku keripik yang baru. Udah belum kayaknya. Udah disebutkan ya tadi jawabannya nggak ada ya? Belum. Tadi pertanyaannya, nah kita ulang lagi aja, lagi biar sempet nyatet. Ya baru aja mau bilang cek ke postingan sebelumnya, tapi yang penting kita sebut aja apa yang mau pertanyaannya. Bacain ya pertanyaannya. Bacain. Ini siap-siap nih dicatat, jangan sampai salah. Jawabannya panjang soalnya. Ini ujian esai. Spesial. Nih ada special giveaway buat teman-teman yang ingin baca duluan mungkin. Bukan mungkin ya. Ini nanti bisa dapat duluan kan yang Mbak Dika ya. Ya pokoknya akan dapat 1 buku Creepy Cast Club dari penerbit KPG dan Kido. Mungkin kalau untuk pembaca awal dapatnya nggak Creepy Cast Club yang 6 ya, gitu nggak sih? Tapi bisa juga dapat Creepy Cast Club yang pertama atau yang nanti ditanya deh pasti kayak kamu udah punya yang nomor berapa, tadi kasih yang kamu belum punya. Soalnya ceritanya nyambung. Nah, special giveaway ini ada pertanyaannya. Tunggu, sebelumnya aku klarifikasi dulu nih, bahwa Creepy Cast ini nggak bersambung loh Mbak Silvi. Jadi kasus-kasusnya itu kan berdiri sendiri, Jadi tiap buku itu ada kasus yang beda-beda, misteri berbeda yang mereka miliki. Jadi kita bacanya juga, kalau kita baca yang 4 dulu, apa 3 dulu, apa 2 dulu, itu masih asik-asik aja sebetulnya, karena dia nggak bersambung. Tapi memang lebih enak kalau dibaca dari awal, karena di buku-buku lanjutannya itu biasanya suka ada reference tentang apa yang sudah terjadi di buku sebelumnya gitu. Oke. Tips lagi tuh Bookmania. Jadi nggak harus bacanya berurutan, bisa bacanya lepasan juga. Tapi lebih asik kalau udah tahu dari nomor 1. Iya. Gitu. Terima kasih Mas Rizal konfirmasinya. Nah, spesial giveaway nih. Balik lagi kita ke pertanyaan kita nih. Selain petualangan seru dan logis yang dari tadi kami ceritakan, jadi ada hantunya tapi tetap dipecahkan secara logis. Nah, selain petualangan seru dan logis dalam melacak kasus, setiap cerita Creepy Cast Club mengangkat isu besar yang dialami pembaca anak dan pembaca dewasa. Isu besar apakah yang akan diangkat di kasus hantu panggung? Isunya apa tadi? Di awal-awal udah sempat disebut ya. Coba sebut lagi Mas. Sebetulnya yang di awal bisikin. Kalau di awal itu sebetulnya di awal itu tadi lebih tema ya, kayaknya aku nggak tahu maksudnya, karena gini, karena Creepy Cast Club ini kan dia tuh ada tema yang melatar belakangi penyelidikan misterinya, tapi juga ada isu kalau isu besar kayaknya berat banget ya, tapi kayak ada apa ya, sebuah isu yang menjadi cerita di dalam buku itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu kali ya hitungannya. Tapi bukan juga sih, aku kayaknya berat banget nih kalau isu sosial. Enggak. Ini pertanyaannya ini susah. apa ya? Jadi misalnya gini, kalau buku pertama kan buku pertama itu temanya tuh tentang nyanyian anak-anak gitu. Tapi isu yang diangkat adalah tentang
apa namanya, bahwa kita jangan terlalu cepat, yang kita tidak boleh melihat sesuatu itu serba hitam putih gitu. Jadi sesuatu yang kita terlihatnya mungkin buruk atau jahat itu mungkin itu nggak begitu gitu. Jadi apa yang kita lihat itu tidak selalu begitu kenyataannya gitu. Jadi kita harus selalu membuka pikiran, harus selalu melihat dari dua sisi gitu. Buku pertama gitu. Nah kalau buku ke-6 ini tema yang melatar belakangi penyelidikan itu kan tentang tadi kan tentang dunia pertunjukan, dunia teater gitu, tentang legenda-legenda, mitos-mitos di dunia teater. Tapi sebetulnya mungkin kalau menurutku ya, mungkin isu di buku ini tuh adalah bagaimana cara kita menghadapi perpisahan gitu sih kayaknya ya. Jadi tentang perpisahan dan bagaimana kita deal dengan perpisahan, bagaimana kita menghadapi perpisahan itu dengan cara kita. Mungkin itu ya. Mungkin. Dalam sekali. Udah ada tuh jawabannya. Ayo cepetan dicatat. Jangan lupa jawabannya ditaruhnya di mana, di kolom komentar. Kolom komentar nanti setelah IG Live ini kan rekamannya akan diunggah ke akunnya penerbit KPG Kido dan Kripikes Club juga Mas Rizal Iwan. Jadi boleh komentar di salah satu aja, jangan kamu satu orang komentar di semua tempat, kan capek. Salah satu aja di sini boleh, tapi kalau mau di pertanyaan yang giveaway kemarin juga boleh, di unggahan yang giveaway kemarin gitu. Jawabnya sekali aja, jangan berkali-kali, nggak dihitung. Nah ini ada yang ini nih, aku mau lihat di kolom komentar ada YCHG_. Dia tadi sempat menyimak soal waktu kita membahas buku Kripikes Club yang ketiga. Kalau di daerahku itu katanya congklak disebut dakon. Ini daerah mana nih YCHG berarti kamu? Dia bukan sih, Jawa berarti. Kalau dakon, iya. Dakon, dari Jawa ya. Oke. Nah, terus ada juga nih yang baca, ada juga yang nanya maksudnya. Soalnya namanya Tewu kayak temen baca. Ya. Tapi Tewu nulisnya temen baca. Nah, teman baca nanya inspirasi seri ini dari mana Kak? Nah berarti untuk Kak Rizal pertanyaannya. Inspirasi untuk seri ini, kalau pertama kenapa menulis seri ini tadi yang seperti aku bilang, maksudnya aku selalu rindu akan bacaan masa kecil dulu dan juga agak sedikit bukan kecewa sih, cuman agak sedikit kecelek gitu ya kalau misalnya aku baca buku tentang penyelidikan kasus-kasus hantu, ternyata hantunya bukan hantu beneran, jadi aku agak kecelek. Nah, inspirasi dasarnya mungkin dari situ. Tapi kalau tema-tema yang diangkat setiap buku itu ya sebetulnya dari yang aku lihat sehari-hari aja sih gitu. Kayak yang nyanyian berhantu itu kan aku dari dulu sering mendengar gitu tentang lagu. Dan kadang-kadang lagu anak-anak itu kan suka terdengarnya malah jadi serem ya, creepy gitu, lagu Nina Bobo gitu, tapi kelihatannya kok serem gitu. Dan aku juga sering membaca juga, ada yang sedih, ada yang serem, dan aku sering membaca juga tentang cerita apa yang terjadi di balik itu, yang ternyata nggak ada ceria-cerianya sama sekali, yang nggak kayak lagunya gitu. Itu sih. Terus yang lain juga gitu, tentang yang buku keempat misalnya Kasus Pohon Pemanggil, itu tentang tahayul-tahayul yang selalu aku dengar dari dulu. Karena kan kita masyarakat yang kita tuh masyarakat yang spiritual gitu ya. Kita hidup, kita tumbuh dikelilingi banyak cerita-cerita atau tahayul-tahayul di sekitar kita yang kita lihat atau kita dengar. Jadi dari situ. Kalau yang buku ke-6 ini ya karena aku cukup dekat dengan dunia teater, jadi aku juga sering mendengar mitos-mitos tentang gedung teater gitu, tentang misalnya kayak tadi Tari Bedoyo Ketawang itu sih, dari situ aja sih inspirasi. Kalau isu-isunya dari mana Mas Rizal? Kayak kan setiap bukunya sebetulnya kalau isu-isunya terinspirasinya dari mana? Yang diangkat itu kan beda-beda tuh, dan relate antara kasus yang mereka hadapi sama si anak-anak itu hadapi secara personal gitu. Itu inspirasi dari kepikiran aja gitu, dari nyanyian, terus habis itu jadi kita tuh perlu melihat dari dua sisi. Dari indigo bisa kepikiran soal perbedaan, soal menerima perbedaan, apalagi ya itu aja sih, kayak gimana sih cara melihatkan semua itu. Sebetulnya ketika itu ya berangkat dari si tema itu tadi gitu kan, ketika misalnya lagu itu
lagu itu kok kita tahunya lagu itu lagu anak-anak yang ceria, tapi sebetulnya enggak ya gitu. Dan itu kembali juga ke yang paling dasar banget dari PKS Club adalah selama ini kan kita melihat hantu itu sebagai sesuatu yang serem atau sesuatu yang jahat gitu, yang ingin mencelakakan kita. Tapi betul nggak sih gitu? Kita kan kita nggak boleh langsung ngejudge gitu aja gitu. Jadi emang di PKS Club ini aku berusaha untuk menghubungkan antara si tema ini dengan isu yang mau diangkat gitu. Apa ya, kalau kayak misalnya di kasus kutukan congklak misalnya, itu Jani kan seperti yang tadi Mbak Silvi bilang, Jani itu kan tampaknya adalah anak paling beruntung di dunia gitu kan. Dia cantik, dia pinter, dia bakatnya banyak gitu. Tapi yang kita nggak tahu di belakang itu adalah Jani justru merasa dia dikutuk karena dia punya ibu yang sangat-sangat ambisius, dan ibunya itu ingin menentukan jalan hidupnya dia gitu. Jadi kayak kutukan gitu kan. Pas aku pengen bikin cerita tentang congklak yang dikutuk, kira-kira aku bisa nyambungin kemana ya. Dan kebetulan waktu itu aku terpikir untuk mengeksplorasi karakter Jani dengan lebih dalam gitu. Terus aku jadi mikir aja, kutukan gimana ya kalau Jani ngerasa bahwa dia dikutuk, padahal dari luar orang-orang lihatnya itu dia adalah anak yang paling sempurna gitu, anak paling beruntung, anak paling sempurna. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam kehidupannya Jani. Itu sih lebih ke gitu-gitu aja, lebih mengait-ngaitkan itu. Ya, balik lagi, don't judge a book by its cover ya. Iya. Okay. Nah, tapi aku paling suka tuh ya yang di buku 1 kan, yang dia tuh si Fedi kan yang kayak pokoknya saintifik banget gitu lah pikirannya, kayak hantu tuh nggak ada lah segala macem. Tapi terus habis itu di situ ada juga poin soal ngelihat apa ya, kayak ngelihat lebih jauh, ngelihat sisi lain. Pasti Namira tuh bilang apa ya, sebagai seorang calon ilmuwan, kamu tuh harus selalu berpikiran terbuka. Sesuatu yang belum bisa dibuktikan sekarang, siapa tahu nanti ada teknologi yang bisa membuktikannya. Kayak Kopernikus dulu yang bilang matahari pusat atas surya. Itu kayak bahkan untuk hal detail pun relate gitu loh dengan isu yang mau diangkat. Suka deh. Ya, terima kasih. Iya, soalnya awalnya itu Fedi itu adalah anak yang tidak percaya sama hantu. Seperti halnya banyak dari kita kan. Kita juga kan banyak yang tidak percaya hantu gitu. Dan ini yang menjadikan dinamika di antara mereka menarik sih gitu. Ada Fedi yang nggak percaya hantu, ada Namira yang sangat-sangat fascinated dengan hantu atau dengan sesuatu yang magical. Ada Jani yang sangat-sangat sangat-sangat by the book gitu. Jadi dia benar-benar anak perempuan tuh, benar-benar dia kayak anak perempuan yang di expect oleh masyarakat, anak perempuan tuh harusnya begini, itulah Jani gitu. Makanya dia clash sama Namira karena Jani adalah penyuka princess dalam dongeng. Namira tuh justru dia lebih tertarik dengan tokoh-tokoh penjahat gitu, karena menurut dia kenapa dia bisa menjadi penjahat, apakah dia memang jahat atau itu emang orang aja yang ngelihat gitu. Jadi dinamika di antara ketiga anak ini yang bikin jadi ini sih. Jadi seru juga nulisnya. Aku juga jadi seru nulisnya gitu karena gampang gitu bikin mereka, dan sampai sekarang sampai di buku ke-6 pun kan mereka masih berantem terus gitu. dari awal tuh kan ya mereka berantem, tapi akhirnya mereka jadi satu klub gitu yang menyelidiki, tapi sampai buku terakhir pun mereka kerjanya berantem terus gitu karena mereka memang tiga anak dengan kepribadian dan minat yang berbeda. Sedikit spoiler buat yang udah sebagai yang udah baca, pas bagian mereka mau terakhir banget itu kan ada yang perpisahannya itu, aduh itu mengharukan banget, tapi sekaligus juga mereka banget juga lucu. Aduh pokoknya harus baca sampai terakhir tuh kayak baca pengen ketawa. Agak pokoknya dari awal udah dibilang ini temanya perpisahan. Ya masa iya nggak ada perpisahan beneran. Pokoknya kan mereka mereka akan gitu. Jadi ya mereka ya emang harus berpisah gitu. Tapi apakah yang terjadi dengan perpisahan ini? Ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Dibaca di sini. Ditunggu ya, bukunya akan terbit 6 Desember 2023. Udah gitu akan ada special offer juga
Untuk pembelian buku Creepy Cast Club, Kasus Hantu Panggung, berhadiah board game, dan apa Mbak Dika? Harga spesial juga. Harga spesial nggak? Yang pasti tanda tangan Mas Rizal kan? Oh, Jadi apa penting itu, penting. Soalnya Mas Rizal nih rajin banget menandatangani dan memberi pesan-pesan manis. Tanggal 20, tanggal 27 ya Mas Rizal ya? Tanggal 27 ya? Tanggal 27. Yang PO mendapat board game ini berarti yang memesan lewat akun Creepy Cast Club gitu ya Mbak Dika ya? Iya, betul. Jadi ayo apa namanya pesan di Mas Rizal. Selama persediaan masih ada ya, tapi board game-nya. Karena memang itu terbatas kita jatahnya. Makin berburu dong ini. Harus sekarang juga. Apa belum dibuka kita langsung chat, boleh nggak? Itu berarti nanti chatnya setelah ada pengumuman PO dibuka ya berarti ya. Kan ini baru kisi-kisi. Baru kisi-kisi. Tetap ada aturan mainnya teman-teman. Nanti ya, tunggu ada pengumumannya kalau sudah dibuka. Oke, ada special offer Creepy Cast Club Kasus Hantu Panggung, langsung DM Creepy Cast Club. Jangan lupa follow juga. Oh iya, follow juga kita. Oh iya, jangan lupa follow Creepy Cast Club biar nggak ketinggalan informasinya. Creepy Cast Club penerbit Kidul. Itu. Aku balik lagi ke pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, kayak pernyataan gitu sih dari Bookmanias. Namanya Mifa Max. Katanya lebih modern ya kasus hantunya gitu. Tapi aku mau nanya, jadi kepengen nanya juga nih. Kenapa harus ada hantunya? Kan selain kayak mungkin ada motif kayak dulu pengen nulis sesuatu yang cerita detektif, katanya maksudnya kasusnya supranatural tapi ternyata nggak ada hantunya, itu kan satu sisi. Tapi kenapa kayak perlu menampilkan si hantunya gitu? Apakah hantu ini pengecoh atau gimana? Sebetulnya mungkin dua hal, karena dari dulu tuh aku memang selalu suka cerita horor gitu. Dari kecil, sebagai anak kecil pun aku suka gitu cerita horor, nonton film horor gitu. Dan yang kedua adalah mungkin aku ingin memperlakukan hantu ini secara berbeda mungkin ya. Jadi mungkin kayak hantu itu bukan selalu sesuatu yang jahat dan ingin mencelakakan kita, tapi mungkin ya mungkin dia ingin berkomunikasi aja sama kita gitu. Apa yang akan terjadi ketika kita dihubungi sama hantu ini gitu. Apakah memang itu sesuatu yang harus kita takuti atau justru sesuatu yang menarik rasa ingin tahu kita. Nah, itu yang ingin aku eksplorasi. Oke, dan aku ngerasa lebih deep-nya lagi itu ya, entah kenapa. Oke lah, ini ada juga nih yang nanya, aku mungkin nambahin dari yang teman baca, dia kan nanya, kenapa membuat karakter utamanya bukan dewasa gitu. Tapi aku tetap ngerasa nanti mungkin disambungin ya sama Mas Dita. Anak-anak, tokohnya anak-anak, tapi sebenarnya mereka juga ada kebebasan bahwa mereka tetap punya imajinasi yang liar seperti anak-anak dan masih bermain dan masih sekolah segala macam. Tapi entah kenapa kayak kasusnya itu bahkan ternyata kasus hantunya lah atau isu tema itu tuh sebenarnya bukan masalah personal anak kecil doang, tapi kayak menyentuh juga orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak ini gitu. Iya, karena kenapa aku menciptakan tokoh anak-anak ini karena karena menurutku masa kecil tuh sesuatu yang ya menyenangkan iya, fun iya, tapi sebetulnya itu adalah masa yang berat juga loh gitu, karena banyak hal yang kita nggak ngerti lah ketika kita kecil, atau banyak yang kita merasa bahwa orang dewasa itu nggak pernah mengerti kita gitu. Terus juga di sekolah tuh juga banyak tantangannya gitu kan, misalnya kita pindah ke sekolah baru, kita harus berteman sama orang-orang yang berbeda dari kita, itu kan masa yang sangat membingungkan dan menantang gitu. Jadi aku ingin itu sih, ingin ingin melihat dari situ lah gitu. Dan mungkin juga karena anak-anak kecil mungkin mereka pikirannya mungkin lebih terbuka ya dalam melihat sesuatu yang tidak diketahui gitu. Jadi mungkin ketika mereka lihat mereka berhadapan dengan hantu tuh mereka bukan langsung ini dia pasti ingin mencelakakan kita, mereka malah dikejar gitu. Mereka malah
mau apa sih dia, ayo kita selidiki gitu. Mungkin itu sih. Open minded sedari kecil nih. Karena mungkin belum terjawab itu sih kenapa berhubungan dengan orang dewasa di sekitar mereka sih. Maksudnya kenapa menurutku ya kenapa cerita ini juga relate buat orang dewasa tuh karena orang dewasanya di seri-seri ini cukup dieksplor, beda dengan dengan seri-seri buat anak lainnya. Orang dewasa tuh biasanya kayak ada di awal, terus habis itu mereka pergi kemana, terus anak-anak ini tuh mencari, memecahkan kasus sendiri, menelusuri sendiri. Nah kalau di sini tuh justru orang dewasanya itu bukan menggurui, sama sekali bukan, tapi mereka ada dan terlibat banget dan sangat sangat berkaitan dengan isu-isu yang diangkat itu sih. Jadi iya tuh yang bikin Mas Rizal tuh kayak tertarik melakukan itu, dan itu nggak gampang nggak sih? Aku sih bayanginnya turut banget ini pasti bikinnya. Iya, nggak tahu ya, mungkin di satu sisi karena kan ketika kita kecil tuh kita kayak merasa memang dunia ini kayak kita punya dunia sendiri gitu kan, yang orang dewasa nggak ngerti gitu. Tapi mungkin juga memang ada waktu-waktu di mana sebetulnya masa kecil dan masa dewasa itu tidak sejauh itu gitu. Bahwa mungkin anak-anak ini yang dianggap mereka belum tahu apa-apa, mungkin mereka justru lebih bisa melihat persoalan orang dewasa dengan sudut pandang yang beda gitu. Dan mungkin itu yang nanti akan bisa membantu orang-orang dewasa ini gitu. Jadi ya gitu, mungkin gitu. Jadi menurutku yang paling yang sangat membedakan selain kasusnya dipecahkan secara logis ya itu sih relate dengan hubungannya dengan orang dewasa ini sih yang sangat erat lah dengan mereka dan sangat terlibat kasus-kasusnya. Iya. Gitu. Tiba-tiba aku tapi jadi teringat Mas Rizal. Kita kan mau mengumumkan giveaway-nya Mas Rizal di sini. Oh iya Benar, kan waktu itu karena ada udah jam berapa terus apakah di sini ada yang ikutan giveaway-nya Mas Rizal tentang tebak kasus Kripikes tebak judul ya kalau nggak salah judul. Tebak judul. Ya sebelumnya terima kasih buat semua yang udah ikutan, itu seru banget dan aku tuh selalu senang kalau ada tebak-tebakan gini karena jawaban-jawabannya itu jawaban-jawabannya itu seru-seru, gila-gila dan kadang-kadang menginspirasiku juga gitu untuk wah ini kayaknya lucu juga untuk jadi kasus berikutnya gitu. Apa pengen ganti judul jadinya? Kalau ganti judul enggak, sebetulnya sih enggak sih, kayaknya aku udah yakin nih dengan judul ini. Pembicaraan cukup panjang ya. Iya di awal-awal kita sempat labil juga ya Mbak Dika ya, ini judulnya kayaknya aku mau ganti deh gitu tapi ya. Nah tapi tadinya kan aku pikir aku mau milih satu pemenang aja gitu ya, tapi ternyata tuh ada 3 yang jawabannya betul. Jadi mungkin 3-3-nya aja kali ya kita kasih hadiah ya. Hadiahnya apa sih? Ada yang udah jawab tuh. Iya ini ada yang udah jawab aku katanya. Ya betul. Pemenang yang pertama adalah @yhcg_ atau Neza ya. Neza berhasil menjawab kasus hantu panggung. Selamat Neza. Ya nggak ada ini nih. Terus emoticon kayak tepuk tangan virtual, clap. Ini maksudnya ini apa namanya kayak gede-gedein gitu. Berasa di Zoom. Padahal kan kita bisa yang gini sendiri. Iya, kita gini sendiri. Terus ada lagi nih yang kedua. Wah, selamat ya Neza. Tuh Neza nonton juga nih. Yang kedua adalah @arvan_syrf_. Itu dia juga menjawabnya kasus hantu panggung. Bener loh, jawabnya pakai kasus, bukan misteri atau apa gitu, tapi bener-bener kasus hantu panggung gitu. Jadi ya udah deh 3-3-nya kita kasih hadiah aja karena ini bocorannya pada dapat dari mana ya? Saya curiga ini bukan ordal kan ini menang ini. Tapi kita nggak kenal sih. Kayaknya mungkin
Mungkin ini karena judul yang kali ini kita tidak terlalu susah atau jelimet ya. Beda dari kasus jendela siluman. Waktu kasus jendela siluman aku ingat waktu itu aku bikin kuis gitu ya, bikin di IG story waktu itu gak ada yang bisa jawab karena memang judulnya sangat spesifik gitu ya, jendela siluman gitu. Kalau ini kan kita kembali lagi. Itu dikasih kita kembali clue-nya tuh gambar-gambar gitu kan ya Mas Rizal. Itu gambar apa sih? Aku aja nggak kebayang. Gambar. Pokoknya itu gambar yang ada berapa ya? Ada 6 karena ini kan Creepy Case 6 jadi ada 6 clue gitu yang semuanya berhubungan dengan dunia panggung sih. Gitu. Ada yang namanya Ghost Light di situ. Apakah Ghost Light itu? Nah, ini ntar silahkan dibaca. Ghost Light itu adalah salah satu legenda yang paling terkenal di dunia teater. Namanya Ghost Light. Tuh. Oke. Oh, terus ada satu lagi. Apa ada tuh? Satu lagi pemenangnya. Kan ada 3 yang jawab. Oh iya, satu lagi belum bacain. Mohon maaf. Yang itu @janeeta.da atau Jane. Oke, nanti setelah rekaman ini kita tulisin lagi deh biar jelas. Sama ditulisin biar pada nanti akan di DM langsung nanti sama akun Creepy Case Club untuk untuk menanyakan detail. Mirip ya kan. Ya. Dan ada hadiah spesial juga ya Mbak Dika ya untuk untuk kuis tebak judul ini. Hadiahnya apa? Nanti tunggu aja. Lihat pas dapet ya, nanti pada pamer ya dapet hadiahnya apa. Jangan lupa tag Creepy Case Club, Mas Rizal Iwan, terus kayak penerbit Ido dan penerbit KPG karena aku juga belum tahu hadiahnya apa. Penasaran? Iya. Oke. Itu kayaknya kalau Mas Rizal tuh selalu ada ininya ya, ilustrasinya. Siapa sih yang gambar Mas Rizal? Aduh, ilustrasinya nih kita cinta sekali sama Mbak Vanessa Josephine namanya. Dia tuh yang merancang cover dan juga ilustrasi di dalam buku sejak buku pertama. Sejak buku pertama sampai buku ke-6 itu cover selalu dirancang oleh Mbak Vanessa Josephine dan juga ilustrasi di tiap bab di dalam itu juga dikerjakan oleh Mbak Vanessa Josephine. Dan banyak yang muji banyak yang senang gitu sama ilustrasinya. Dan ada beberapa juga yang jadi beli Creepy Case Club karena tertarik lihat covernya gitu. Jadi terima kasih ya Mbak Vanessa Josephine. Ya, kawan-kawan mungkin kita bisa undang tuh Mbak Dika buat ngobrol kayak. Oh iya. Aduh itu kayaknya menarik banget deh. Aku penasaran dia kayak soalnya ya langsung ke gambar gitu loh. Oh, Namira kayak gini, Fedi kayak gini, Jani kayak gini karena ada ilustrasinya itu. Nah, dia ngebayanginnya tuh gimana apa emang murni biasanya dia dari baca bukunya dulu langsung kayak sampai tamat dulu atau di briefing Mas Rizal sih kalau kayak gitu prosesnya? Kita bareng-bareng sih ya Mbak Dika ya. Jadi kita ngobrol bareng-bareng gitu. Aku, Mbak Dika, Mbak Vanessa gitu. Terus Mbak Vanessa baca dulu juga gitu. Terus ya oh dan di buku ke-6 ini dapat ini ya Mbak, dapat pembatas buku. Lucu banget ini pembatas bukunya. Oh, sebelumnya nggak ada? Sekali. Sebelumnya ada. Oh, tapi bentuknya beda. Bentuknya beda. Bentuknya beda. Tapi aku juga menyadari loh, kayaknya bentuk covernya juga beda nggak sih? Tadi kan kalau pada nebak judulnya tuh ngikutin pola dari buku 1 sampai ke 5-nya kan. Pokoknya ada kasus lah, kata tinggal 2 kata lainnya apa gitu. Nah ini tapi buku yang ke-6 ini, aku ngerasa kayaknya ada yang berubah deh dari ilustrasinya. Diapain ini ya? Iya nggak sih? Kenapa bisa beda? Ada yang nyadar, Karena kita mau merayakan ini nih, buku ke-1-nya juga lagi mau cetak ulang dengan cover yang berbeda juga. Tapi tetap ilustrasinya Mbak Vanessa, perbedaannya nggak terlalu banyak kok, cuma dibikin lebih manis aja semuanya. Dengan wajah baru ya, cover Creepy Case wajah baru. Kapan? Jadi buat Terus yang nomor 1 tuh udah susah dicari loh kalau di. Iya, nomor 1 udah susah dicari kan. Dan nomor 1 nih apa namanya, menurutku ceritanya tuh salah satu cerita yang paling berbekas kalau buat aku. Jadi dan di sini mereka pertama kali ketemu kan. Jadi kayaknya ya
pasti banyak yang penasaran juga. Aku sih kalau baca sesuatu selalu kayak ini mereka bisa ketemu tiga anak yang dengan karakter berbeda ini gimana ceritanya sih? Nah itu diceritakan dengan sangat-sangat natural. Jadi bukan yang mereka tiba-tiba langsung ketemu langsung ada langsung bareng-bareng gitu. Enggak, mereka tuh kayak pokoknya ini udah natural banget ya sampai akhirnya mereka bisa saling bekerja sama tuh benar-benar apa ya? Bahkan itu nggak di awal-awal banget kan ya Mas Rizal ya kayak agak di depannya tuh dibangun dulu kan karakter-karakter mereka ini sampai akhirnya mereka sepakat untuk oke, kita kerjasama dan kayak kerjasamanya juga di awalnya juga nggak langsung mulus tapi kayak selalu ada cekcok-cekcokannya tapi selalu bukunya Mas Rizal berakhir mengharukan itu sih yang ini yang selalu berakhir menyentuh gitu. Jadi ya itulah nantikan buku satunya terbitnya barengan nanti tanggal 6 Desember. Oh, yeay! Langsung dua-duanya. Oke deh, kita udah di penghujung acara banget sih nih. Udah jam berapa ya? Udah jam 8 lewat, udah sejam tidak terasa bersama Mas terasa. sama Mbak Dika dari editornya Creepy Cast Club, dari penerbit Kidot. Nah, tapi boleh nggak aku nanya satu lagi? Karena ini kayaknya tadi di atas-atas juga banyak tahu yang nanya. Oh, ada yang nanya kaosnya Karizal keren Creepy Cast Club. Nah, nanti anggota Creepy Cast Club boleh nggak punya kaos ini? Saya juga belum punya. Dari Namia Salsabila, thank you Namia. Nanti palak aja omnya ini ya. Ke DM-nya. Atau palak Tante Dika. Kamu kan anggota komunitas rebahan. Ini aku punya pertanyaan terakhir karena aku lihat banyak juga yang penasaran karena kita ngomongin buku ke-6 ini itu ngomongin perpisahan Fedi, Jani dan Namira kan. Kayak apakah benar ini akan menjadi buku terakhir dari Creepy Cast Club dan mungkin Mas Rizal malah jadi mau nulis seri baru? Apa iya? Ada yang nanya tuh apakah ada seri baru? Gimana ini? Ada jawabannya? Aduh, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah nggak tahu. Gantung. Cliffhanger, satu cliffhanger. Jadi yang mau jawab. Jawabannya gitu doang. Aku tidak benar-benar jawabannya adalah karena gini Mbak Silvi, aku tuh dari awal ya Creepy Cast Club ini benar-benar nggak even direncanain jadi seri. Aku tuh pertama nulis judul pertama ini tuh dimaksudkan sebagai buku single aja gitu, buku lepasan aja gitu. Cuman waktu itu Mbak Dika, aku dapet tantangan dari Mbak Dika gitu kan, Mas mau nggak kalau ini dijadiin seri sendiri gitu, tapi kalau misalnya itu Mas harus bikin satu lagi, nulis satu buku lagi biar jadi seri gitu kan. Terus wah gitu. Jadi dan waktu itu aku nulis buku kedua tuh juga aku mikir oh ya udah berarti Creepy Cast Club ini akan menjadi 2 buku. Ternyata berlanjut ke 3, ke 4, ke 5 dan sekarang jadi ke 6 gitu. Jadi kayak semuanya serba tidak terduga. Jadi apakah yang akan terjadi setelah buku ke-6 ini ya kayaknya itu juga sesuatu yang tidak terduga juga buatku sih. Jadi aku belum bisa jawab sekarang. Biar waktu yang menjawab ya. Biar Tapi tadi ada kayak menjawab. Kayak di sini Bookmania tadi ada teman baca dan Mbak siapa gitu, dia bilang katanya saya nggak mau tahu, pokoknya lanjut biar dia naik ke kelas SMP juga saya maunya lanjut bikin sampai 20-an buku deh Kak, katanya gitu. Nah, setuju. Udah tuntutannya sampai 20 buku. Ayo kita bikin petisi. Ini mau jadi sampai detektif Conan 100 jilid apa gimana? Nanti detektifnya kagak gede-gede. Gitu-gitu aja kalau Conan. Iya. Makanya. Oke deh, terima kasih. Mari kita biarkan waktu yang menjawab apakah kasus Santur Mari kita banyak memberi dukungan dengan membaca buku ini supaya masih terusik untuk semangat bikin buku berikutnya. Tadi ada yang nanya juga tuh Mbak Dika, katanya bakal jadi box set nggak? Seru juga ya kalau dipikir-pikir jadi box set ya. Kalau ini memang berakhir di sini. Kenapa berakhir di sini? Saya mau naik ke kelas 7. Baiklah, terima kasih Bookmanias yang sudah menemani episode kedua Bibit Bincang Buku Sebelum Terbit. Kita membahas buku barunya Mas Rizal Iwan, Creepy Cast Club 6 yang kasih satu panggung bersama
editor bukunya juga nih. Jadi banyak bocorannya tadi dari Mbak Dika dan Mas Rizal Iwan. Terima kasih Mas Rizal, terima kasih Mbak Dika sudah Terima kasih. Terima kasih Yeay. untuk ngobrol-ngobrolnya yang seru. Dan terima kasih Yeay. buat yang udah join dan bertanya dan berkomentar. Terima kasih banget. Dan jangan lupa nanti baca ya buku ke-6 ini ya. Bukunya akan diterbitkan 6 Desember ya. Tuh, Wah, langsung gila udah ya. tahu Buku mereka udah ke-6. inget tanggal Buku 6 ke-6 Desember. terbit Oh, tanggal 6 minggu Desember. 6 Desember. Iya benar ya ampun. Pas banget. Bener tanggalnya. Iya juga ya. Iya juga. Pas. Mhm. Ini juga sesuatu yang sudah ini ya ditakdirkan semesta ya. Amin, amin, amin. Semoga Ya, sukses semoga deh. teman-teman Semoga banyak suka. yang baca. Tuh, jangan lupa tanggal 7 Desember dan lihat-lihat info di Creepy Cast Club penerbit kita dan penerbit KBK karena akan ada info special offer Creepy Cast Club 6 kasus hantu panggung akan dapat hadiah board game dan tanda tangan penulisnya. Gitu. Terima kasih Dan semuanya. jangan lupa juga jawab pertanyaan yang untuk IG Oh, Laki iya. ya tadi Bu Sylvie ya. Betul. Iya Yang benar. Di komen. Pertanyaannya. Langsung jawab di kolom komentar setelah rekaman ini diunggah atau di kolom komentar yang ada unggahan giveaway-nya, pertanyaannya kemarin gitu. Kalau ada yang lupa, ada yang nggak nyimak atau kayaknya tadi apa sih tadi jawabannya bisa ditonton ulang, ada kok, tapi mungkin agak tengah-tengah ya kali ya tadi kita ngebahasnya ya. Betul, setelah 30 menitan lah itu. Setelah kita sadar, oh iya ada jawaban ini. Iya, benar. Aduh, malam-malam kok kita ngomongin buku horor tapi detektif ya udah disuruh mikir malam-malam gini. Tapi mengharukan, tapi banyak isu-isunya. Ya, yang kemarin menang tebak judul CCC 6 nanti akan dihubungi sama Mas Rizal Iwan. Terus kalau kalian mau ikutan jawab juga di kolom komentar soal giveaway yang kemarin pertanyaannya baru diunggah, silakan. Siapa tahu menang berkali-kali. Tapi kamu mau punya berapa banyak buku Creepy Cast? Nanti akan dihubungi setelah tanggal terbit ya. Nanti akan dihubungi di DM sama Creepy Cast Club setelah tanggal terbit. Yeay. Terima kasih. Baiklah, kita sampai di sini Terima dulu kasih semuanya. Selamat membaca, selamat menikmati Creepy Cast Club. Dadah. Dadah. Selamat malam. Selamat malam.